Selamat pagi adik-adik dan remaja misioneri yang dikasihi Tuhan. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022, merupakan pekan biasa yang ke-29. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai ayat 48 dengan perikop kewaspadaan. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Sang Pencipta manusia, kami mengucap syukur kepadamu karena hari yang baru ini. Kami mohon kepadamu, berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta ikhlas untuk menata hidup kami pada hari ini. Kami anak-anak-Mu hendak membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu yang adalah terang dan pelita hidup kami. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu di dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai ayat 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari setiap masalah, kesulitan, tantangan, kesesakan, ataupun pencobaan. Tuhan justru mengizinkan kita untuk menghadapi semuanya itu agar kita makin bertumbuh dewasa secara rohani dan menjadi orang yang setia percaya kepadanya. Namun semua badai itu pasti akan berlalu dan pasti kita akan melaluinya untuk memurnikan iman kita. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan yang baru saja kita dengar, ada satu pertanyaan untuk kita. Kapan Tuhan akan datang? Nah, Injil hari ini bilang bahwa tidak ada seorang pun yang tahu waktunya hari kedatangan Kristus, karena Kristus itu akan datang seperti pencuri. Tadi yang kita dengar dalam bacaan tadi. Nah, kita sebagai anak-anak dan juga remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tugas kita adalah tadi dikatakan dalam Injil bahwa kita berjaga-jaga dengan berdoa, dan kita harus selalu dalam keadaan yang selalu siap sedia. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Makanya kita harus senantiasa selalu berjaga-jaga dan juga selalu siap setia dalam keadaan apapun. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang kita lakukan untuk tetap siap sedia? Nah, yang pertama, kita mesti sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita mencintai Tuhan dengan cara kita selalu dan senantiasa selalu menaati perintah-perintah Tuhan. Karena Tuhan lebih mencintai kita, dan Tuhan selalu dan senantiasa ada bersama dengan kita, di mana kita mendapat masalah, kesulitan, tantangan. Tuhan selalu ada untuk kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kita sebagai anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh takut menghadapi setiap bahaya, masalah, ancaman, tantangan, dan kesulitan apapun. Karena sebesar apapun itu, Tuhan pasti selalu datang dan juga menolong kita pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Hal yang kedua, kita harus menguatkan iman kita. Kita menguatkan iman kita melalui doa. Apa yang kita buat melalui doa? Kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa berdoa bersama keluarga di rumah, kita bisa berdoa bersama dengan kombas, dan juga kita bisa berdoa baik di sekolah maupun di rumah. Nah, itu merupakan hal yang kita jaga-jaga dan juga siap sedia, karena kita tidak tahu Tuhan itu datangnya kapan. Makanya kita sebagai anak-anak harus selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar itu. Karena Tuhan itu datang seperti pencuri. Dikatakan tadi dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar itu, bahwa
ketika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri itu datang, maka tuan rumah itu tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ini dikatakan bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang. Makanya Tuhan memberikan suatu perumpamaan kepada kita untuk senantiasa kita selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Nah, dikatakan bahwa hamba yang setia dan bijaksana akan diangkat oleh tuannya. Di sini tuannya adalah Tuhan Yesus sendiri dan kita adalah hamba-hambanya. Nah, kita sebagai hamba-hambanya, kita pun harus senantiasa selalu bekerja dengan setia dan juga siap sedia di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga kita sebagai anak-anak dan remaja misioner, kita senantiasa selalu siap sedia dan berjaga-jaga di dalam menjalankan tugas dan perutusan kita, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan kita berada. Semoga demikian. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam Do Re Mi episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.